Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan nama Erika Sandra Dewi dan NPM 2470112164. Di sini saya bersama dua teman saya yang bernama Sri Hartati dan Siti Makmurah Hakikiah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang implementasi framework TOGAF dalam pengembangan sistem informasi organisasi. Yang pertama akan kita bahas adalah implementasi TOGAF dalam pengembangan sistem informasi. Pada panduan lengkap kali ini, kita akan memahami dan menerapkan Arsitektur Development Method atau ADM dari The Open Group Architecture Framework untuk membangun sistem informasi organisasi yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah sebenarnya apa sih TOGAF dan ADM itu? Yang pertama ada di TOGAF. TOGAF merupakan kerangka kerja arsitektur enterprise yang paling banyak digunakan di dunia. Sedangkan kerangka ini tadi itu dikembangkan oleh The Open Group, makanya singkatan utamanya itu TOG. Dan kerangka ini memberikan pendekatan terstandarisasi untuk merancang, merencanakan, juga mengimplementasikan serta mengelola arsitektur TI di seluruh organisasi di seluruh dunia. Dan kemudian apa sih ADM itu? ADM itu merupakan singkatan dari Architecture Development Method, di mana metode ini adalah inti daripada TOGAF itu sendiri, yaitu sebuah metode iteratif yang membimbing organisasi melalui siklus pengembangan arsitektur secara sistematis, serta memastikan setiap keputusan TI selaras dengan strategi bisnis. Kemudian selanjutnya adalah yang akan kita bahas fase-fase di mana pondasi arsitektur itu bisa berdiri. Yang pertama ada fase preliminary, di mana tujuan utamanya adalah menyiapkan organisasi sebelum siklus ADM dimulai. Pada fase ini, tim arsitektur akan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur, serta menetapkan struktur tata kelola, dan juga mengadaptasi TOGAF sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik sebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati dengan NPM 2470112139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai arsitektur vision, menentukan tujuan bisnis dan visi arsitektur. Yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan. Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan, hal yang harus diperhatikan yaitu kenali semua stakeholder dari eksekutif hingga penggunaan akhir dan memahami kebutuhan serta mengekspektasi mereka terhadap sistem informasi. Yang kedua ada definisikan skop arsitektur. Tetapkan batasan proyek, tujuan bisnis yang ingin dicapai, dan ruang lingkup arsitektur yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu buat arsitektur vision dokumen. Hasilkan dokumen visi yang mencakup pernyataan masalah, tujuan strategis, dan gambaran besar tentang solusi arsitektur yang diusulkan. Selanjutnya yaitu arsitektur bisnis, pemodelan proses bisnis dan kebutuhan. Apa yang dimodelkan untuk proses bisnis dan kebutuhan? Yaitu fase arsitektur bisnis memetakan bagaimana organisasi beroperasi saat ini atau baseline, dan bagaimana seharusnya beroperasi di masa depan, yaitu untuk target. Pemodelan mencakup proses bisnis, fungsi organisasi, dan interaksi antar unit kerja. Yang pertama ada Business Process Model atau BPMN. Yang kedua ada Organization Structure Diagram. Yang ketiga ada Business Capability Maps. Yang keempat ada GAP, analisis antar baseline dan target. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem informasi, yaitu aplikasi dan data. Arsitektur aplikasi yaitu merancang portofolio aplikasi yang dibutuhkan organisasi, termasuk identifikasi sistem baru, sistem yang perlu dimodernisasi, dan integrasi antar aplikasi untuk mendukung proses bisnis. Yang kedua ada arsitektur data, menentukan struktur data, model data,
serta konseptual dan logika, kebijakan manajemen data, serta alur informasi antar sistem untuk memastikan konsistensi dan kualitas data organisasi. Yang ketiga ada integrasi dan antarmuka, merancang antarmuka sistem, API, dan mekanisme pertukaran data yang memastikan interoperability antar komponen sistem informasi secara aman dan efisien. Selanjutnya yaitu arsitektur teknologi, yaitu infrastruktur pendukung. Dalam membangun fondasi teknologi yang diperlukan yaitu fase arsitektur teknologi, mendefinisikan infrastruktur fisik dan teknik yang diperlukan untuk mendukung arsitektur aplikasi data. Keputusan pada fase ini mencakup pemilihan platform, jaringan, keamanan, dan strategi cloud. Selanjutnya ada platform dan server, spesifikasi hardware, virtualisasi, dan lingkungan komputasi. Selanjutnya ada jaringan keamanan, mencakup topologi jaringan, firewall, dan kebijakan keamanan cyber. Yang selanjutnya ada strategi cloud, mencakup hybrid, public, atau private cloud sesuai dengan kebutuhan organisasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pada set 9 sampai set 11, yaitu pada set 9 yaitu ada peluang dan solusi, yaitu analisis, GAP, dan rekomendasi. Yang pertama itu ada identifikasi GAP, yaitu perbedaan antara baseline dan target di semua domain. Yang kedua ada konsolidasi peluang, yaitu kelompokan work, package, dan prioritas berdasarkan nilai bisnis. Yang ketiga ada evaluasi, identifikasi solusi dan proyek potensial untuk menutup GAP. Fase ini adalah titik kritis di mana semua analisis dan fase sebelumnya dikonsolidasikan. Tim arsitektur mengidentifikasikan GAP antara kondisi saat ini dan kondisi target, kemudian merumuskan solusi proyek-proyek yang diperlukan untuk menutup GAP tersebut secara efektif dan efisien. Pada slide 10 yaitu ada ke-10 yaitu ada perencanaan migrasi, yaitu strategi implementasi dan transisi. Yang pertama ada prioritas proyek, yaitu urutkan proyek berdasarkan nilai bisnis, urgensi, dan ketergantungan antar inisiatif. Yang kedua ada migration plan, yaitu susun rencana migrasi detail termasuk timeline, sumber daya, dan anggaran yang dibutuhkan. Yang ketiga ada implementasi governance, yaitu ada tetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan implementasi sesuai arsitektur yang dirancang. Yang keempat yaitu ada change management, yaitu kelola perubahan organisasi, pelatihan pengguna, dan komunikasi stakeholder selama transisi. Pada slide ke-11 yaitu ada studi kasus dan contoh penerapan TOGAF ADM. Untuk contoh penerapan di organisasi ini adalah sebuah perusahaan keuangan menerapkan TOGAF ADM untuk migrasi sistem core banking ke platform digital. Dengan mengikuti fase ADM secara iteratif, organisasi berhasil, yaitu kunci berhasilan itu ada komitmen manajemen puncak, governance yang kuat, dan iterasi ADM yang konsisten. Selanjutnya, mengurangi 30% redundansi sistem melalui analisis GAP yang komprehensif. Yang keempat yaitu ada menyelaraskan investasi TI senilai miliaran rupiah dengan strategi bisnis. Yang terakhir ada mempercepat time to market produk digital baru hingga 40%. Sekian dari presentasi kami kelompok 2.
Kami mengucapkan terima kasih, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan kepada Ibu pendamping. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.